Shalom anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? April berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam belajar ya. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran baru. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami sungguh bersyukur kalau di malam hari kami boleh beristirahat bersama dengan keluarga kami, dan pagi hari ini pun Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami mau belajar Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami dalam pembelajaran kami, khususnya kami mau belajar agama Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh memimpin kami di dalam pembelajaran ini ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu yang mau belajar. Kiranya Tuhan berikan kami kecerdasan, kepintaran, agar kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar, itu masuki tema pembelajaran yang ke-8 ya. Pembelajaran yang 8, kalian boleh buka buku paketnya ya. Buka buku paketnya itu ada di halaman 90. Ada di halaman 90, itu judulnya adalah Jujur itu menyenangkan ya. Jujur itu menyenangkan ya. Hari ini kita akan membahas tentang kejujuran ya. Kalian buka buku paket di halaman 90. April akan bacakan, kalian simak buku paketnya ya. Sore ini ada film kesukaan Boy. Ia menonton TV dan bersantai. Ibu melihat Boy, lalu berkata, "Nak, kenapa kamu tidak belajar?" tanya ibu. Boy menjawab, "Boy lelah, Bu. Sekali saja tidak belajar ya." Ibu menggelengkan kepala kesal melihat Boy. Ibu tahu besok ada ujian semester. Ibu terus memaksa Boy belajar. Akhirnya Boy masuk kamar, pintu ditutup tetapi tidak dikunci. Di kamar, Boy berpura-pura belajar. Ia berbohong kepada ibu. Tok, 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 tok. Ibu mengetok pintu kamar. Boy kaget. Ia segera berpura-pura membaca buku. Kemudian ibu masuk. "Wah, rajin sekali kamu, Nak," kata ibu. Boy hanya tersenyum. Boy sudah lelah. Boy ingin tidur," kata Boy. Karena Boy memohon, akhirnya ia diizinkan. Malam itu Boy berbohong kepada ibu. Ia hanya berpura-pura belajar. Hari ini adalah hari Senin. Ujian pertama adalah matematika. Boy bisa mengerjakan dengan baik. Lama-kelamaan, soal ujian semakin susah. Boy kebingungan karena tidak belajar, sementara temannya mengerjakan ujian dengan tenang. Boy menoleh ke kanan dan ke kiri. Keringat mulai membasahi badannya. Boy duduk bersama Dian. Dian adalah anak yang tekun. Dian sudah mempersiapkan diri. Akhirnya Boy mencontek pekerjaan Dian. Pak Guru melihat Boy. Boy ketahuan menyontek. Pak Guru mengambil kertas ujian milik Boy. "Boy, kamu ketahuan menyontek," kata Pak Guru. Boy sangat menyesal karena kemarin tidak belajar. Boy berjanji tidak akan berbohong dan menyontek lagi. Ia berbohong kepada ibu. Ia merasa sudah pandai. Di sekolah, ia menyontek. Akhirnya nilai matematika Boy jelek. Kamu sudah mendengar cerita tentang Boy. Boy terlalu banyak bermain sepeda. Ia kelelahan. Sebenarnya Boy adalah anak yang pandai. Tetapi saat itu ia malas belajar. Biasanya Boy tidak berdoa sebelum belajar. Ia berbohong kepada ibu. Boy berpura-pura belajar di kamar. Akibatnya, ia tidak bisa mengerjakan soal ujian. Boy mencontek pekerjaan Dian. Pak Guru mengetahui kertas milik Boy diambil. Nilai Boy sangat jelek. Ia menyesal dan berjanji kepada Tuhan dan diri sendiri tidak akan menyontek lagi. Nah, mungkin kalian masih kelas 1 dan saat ini kita belajar dari rumah ya, anak-anak belajar dari rumah, dan kalian mungkin belum mengalami seperti ini. Saat belajar, kalian kesusahan, kalian menyontek. Tapi ingatlah, ketika kalian belajar dari rumah, saat ujian, ada saatnya kalian untuk jujur ya. Nah, walaupun kalian masih kelas 1, belajarlah untuk jujur ya. Oke, dari cerita ini kita akan menjawab pertanyaan, ada 4. Ini akan menjadi PS kalian ya, seperti yang kemarin. PS kumpulkan di GCR di folder PS ya. Nah, kita akan baca sama-sama dan akan menjawab pertanyaan ini sama-sama. Pertanyaan yang pertama, mengapa Boy kelelahan? Mengapa Boy kelelahan?
Jawabannya adalah karena Boy terlalu banyak bermain sepeda. Karena Boy terlalu banyak bermain sepeda sehingga ia kelelahan. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, apakah yang dilakukan Boy di kamar? Nah, saat ibunya nyuruh dia belajar, dia masuk ke kamar. Apa yang dilakukannya? Nah, di kamar Boy berpura-pura belajar. Yang dilakukannya di kamar adalah berpura-pura belajar, ya. Oke, jawaban yang ketiga, mengapa Boy menyontek? Mengapa Boy menyontek? Karena Boy tidak belajar. Ya, karena Boy tidak belajar, makanya ia menyontek. Dia mengalami kesusahan ketika ulangan, dia menyontek. Nah, yang keempat, apakah menyontek adalah perbuatan yang baik? Tidak. Tidak, bukan perbuatan yang baik ya. Nah, itu jawabannya. Nanti kalian catat, tulis lagi di buku paket, kirimkan ke Mem April jawabannya. Oke? Nah, ini adalah kisah tentang sebuah kejujuran. Nah, bagaimana kita akan pelajari selanjutnya ya? Kalian perhatikan kembali buku paketnya. Nah, menurutmu, apakah berbohong dan menyontek baik? Mengapa demikian? Nggak baik tentunya ya, karena itu adalah sikap yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan tersenyum kepada kita kalau kita melakukan hal yang tidak baik. Boy adalah anak pandai, tetapi saat itu ia malas karena lelah. Ia berbohong kepada ibu, ia hanya berpura-pura belajar. Saat ujian, Boy menyontek. Meski menyesal, berbohong dan menyontek tidak baik ya. Walaupun menyesal, tapi berbohong, menyontek itu tidak baik ya. Kita akan baca Yesaya 5 ayat 20. Celaka mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Itu adalah bunyi firman Tuhan. Wah, ternyata Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya. Tuhan tidak senang kamu berbohong. Tuhan ingin kamu jujur. Ia selalu ingin yang terbaik untukmu. Jujur itu baik untukmu. Menurutmu, jujur itu apa? Apa itu jujur? Kita akan bahas nanti ya. Oke, kita kembalikan baca Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi intinya, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari situ adalah si jahat, ya. Nah, ini kata akan berbicara tentang jujur. Oke, perhatikan buku paketnya, garis bawahi. Jujur adalah ketika kamu mengatakan kebenaran, bersikap sesuai kebenaran. Jujur adalah ketika kamu mengatakan kebenaran, bersikap jujur sesuai kebenaran, ya. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Mengapa kita harus jujur? Mengapa sih Mem kita harus jujur? Nih, karena Tuhan ingin kita jujur. Karena Tuhan ingin kalian yang ada di rumah jujur. Ya, Tuhan mengasihimu. Kamu juga harus mengasihi sesama. Kalau kamu berbohong, kamu tidak mengasihi. Jujur adalah tanda kasih. Oleh karena itu, kamu harus jujur. Coba sebutkan sikap jujur apa saja. Tidak berbohong, apalagi jujur apa ya? Tadi ya mengatakan iya. Kalau kata mama misalnya sudah belajar, kalau memang sudah belajar katakan iya. Kalau memang belum katakan belum ma. Gitu ya, jujur katakan yang sebenarnya ya. Ada begitu banyak sikap jujur. Alkitab juga memberi contoh. Pernahkah kamu mendengar cerita Ananias dan Safira? Ayo kita buka Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 10. Nanti kalian baca sama-sama dengan mama di rumah ya. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 10. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Mereka mempunyai sebidang tanah. Tanah itu dijual. Hasil penjualan tanah dipersembahkan hanya sebagian. Mereka berbohong kepada Roh Kudus. Ananias datang untuk memberi persembahan, tapi ia berbohong. Ia berbohong kepada Roh Kudus. Akibatnya Ananias meninggal. Kemudian datanglah istrinya Safira. Safira juga memberi persembahan, tapi ia tidak jujur.
Kemudian sebagian hasil disimpannya, sebagian lagi dipersembahkan. Safira berbohong kepada Roh Kudus. Akibatnya Safira juga meninggal. Jadi jika kita berbohong, ada satu konsekuensi, ada akibat yang harus kita tanggung. Seperti cerita ini, mereka berbohong kepada Roh Kudus. Apa yang terjadi? Mereka meninggal, ya. Suaminya Ananias dan istrinya Safira pun meninggal karena mereka berbohong, ya. Nah, Alkitab sudah memberi contoh. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berbohong. Kamu juga tidak boleh berbohong. Kamu harus jujur kepada Tuhan dan sesama. Tuhan sedih bila kamu tidak jujur. Jujurlah di mana saja dan kapan saja. Contoh sikap jujur. Yang pertama, ada 6 sikap jujur, ya. Yang pertama, berkata sesuai kebenaran. Tuhan selalu berkata yang benar. Tuhan ingin kamu melakukannya. Yang kedua, tidak menyontek saat ulangan. Tuhan sedih bila kamu menyontek. Nah, saat ini mungkin Mem April ataupun guru-guru yang lain saat ulangan di rumah tidak melihat, ya, tapi ada Tuhan yang melihat, ya. Itu kalian yang melakukannya. Nah, kalau mau mengerjakan soal dengan baik, belajarlah, ya. Yang ketiga, bila diberi uang persembahan, gunakan dengan benar. Kalau kata mama, berikan persembahan 5.000, berikan. Itu nanti kalau kita ibadah, ya, ibadah offline di gereja, ya. Yang keempat, mengembalikan barang yang kamu pinjam tepat waktu. Kalau kita minjam sesuatu dari teman atau dari orang lain, kalau misalnya janjinya mengembalikannya besok, ya balikanlah besok, ya. Yang keempat, tidak mencuri. Tuhan mengajarkan kita jangan mencuri. Ingatlah 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan. Patulah 10 hukum Taurat. Salah satunya adalah jangan mencuri. Jadi ingat firman Tuhan, ya. Yang keenam, ketika bermain tidak curang, harus jujur. Saat bermain pun harus jujur. Kalau memang kita kalah, katakan kita kalah. Kalau memang kita menang, ya kita menang, ya. Harus bersikap jujur dan sportif, ya. Oke, ada begitu banyak sikap jujur. Kamu bisa menyebutkan satu persatu. Kalau kamu jujur, temanmu banyak. Kamu akan disukai Tuhan dan manusia. Mereka akan senang denganmu. Kamu bisa bermain dan belajar dengan teman. Namun kalau kamu curang, tentu mereka tidak senang. Kamu akan dijauhi. Jujur itu menyenangkan, bukan? Latihlah dirimu untuk selalu berbuat jujur setiap hari. Jadi kita harus sikap jujur dalam apapun, bahkan dalam bermain. Kita harus jujur sama mama. Misalnya mama suruh kita ke warung beli sesuatu, ada kembaliannya, tapi kita pengen jajan. Kita gunakan uangnya untuk jajan. Kita bilang, mama, tadi uangnya aku gunakan untuk jajan. Katakan dengan jujur. Pasti mamanya jadinya marah, jadi tidak marah karena kita sudah jujur, ya. Oke, dalam penjelasan ayat Alkitab, kita perhatikan Yesaya 5 ayat 20. Nabi Yesaya bin Amos dipakai Tuhan. Tuhan berbicara melalui nabinya. Nabi menyampaikan penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Kelakuan umat Tuhan sangat buruk. Mereka membenarkan kejahatan dan kegelapan. Mereka tidak jujur. Hal ini akan mendatangkan celaka. Tuhan akan murka kepada umatnya. Murka Tuhan dinyatakan melalui bangsa lain, ya. Itu ada Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk mengatakan bahwa umatnya harus jujur, ya. Karena apa? Kalau tidak jujur akan mendatangkan celaka, akan ada akibatnya kalau kita tidak jujur, ya. Dalam Matius 5 ayat 37. Ayat ini termasuk ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan di bukit. Kita mengenalnya dengan khotbah di bukit. Ayat ini sebenarnya menjadi satu bagian, dimulai dari ayat 33 sampai 37. Ayat ini mengajarkan kita untuk jujur. Katakan iya bila iya dan tidak bila tidak. Tidak ada yang lebih dari itu. Iya dan tidak sudah cukup. Ini merupakan ajaran untuk bersikap sesuai kebenaran. Banyak orang bersumpah, tapi tidak melakukannya. Sumpahnya adalah sumpah palsu. Cukup dengan iya dan tidak saja. Ya, jadi kalau kata mama, sudah makan belum? Sudah, ma? Belum, ma? Jawab iya dan tidak. Ya, itu adalah sikap jujur. Nah, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 10,
Kisah para rasul ini menceritakan kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula hidup dengan baik. Baik Ananias dan Safira adalah contoh yang tidak benar. Ya, kisah Ananias dan Safira ini contoh yang tidak benar karena berbohong, ya. Contoh yang salah dari kehidupan salah satu jemaat. Mereka tidak jujur. Mereka berdusta kepada Roh Kudus sehingga dihukum. Hukumannya apa? Mereka meninggal, ya. Jadi sampai di sini dulu firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang kejujuran. Jujurlah terhadap diri sendiri. Kalau memang belum, ya katakan belum. Kalau sudah, katakan iya. Ya, jadi mulai dari kecil, mulai dari sekarang, bersikaplah jujur, berkatalah jujur. Manusia, terlebih Tuhan, pasti akan senang kalau kita berkata jujur, ya. Nah, yang menjadi tugas kalian hari ini ada buat kreativitas loh. Kreativitasnya kalian boleh buka di halaman 97. Jadi membuat kerajinan tangan. Kalian menjiplak, yang pertama, letakkan tanganmu di atas kertas karton. Boleh warna apa saja, ya, yang kalian sukai. Atau kalau nggak ada karton, origami boleh. Pokoknya yang ada di rumah. Jangan memberatkan mama atau papa, ya. Yang ada di rumah aja mah. Kalau adanya putih, silakan putih. Kalau adanya buku tulis, silakan apa saja, ya. Gambarlah pola tanganmu dengan pensil. Kalau Mem April bilang tangan kanan, ya. Tangan kanan, gunting gambar tangan yang sudah kamu buat. Kalian gunting, minta tolong mama atau papa. Kalau yang belum rapih menggunting, boleh minta tolong mama atau papa, ya. Atau mbak atau kakak atau siapa yang ada di rumah, ya. Terus gambarlah hati atau love di atas kertas lipat berwarna tadi. Gambar lagi hati di atas kertas lipat berwarna. Pilih warna kesukaanmu. Gunting gambar hati itu. Nah, sekarang kalian tuliskan janji untuk berbuat jujur. Misalnya, aku berjanji tidak akan berbohong lagi. Aku berjanji mau membantu mama. Apa janji kalian di situ? Ya, boleh. Tempelkan gambar hati di atas gambar tangan. Tadi gambar tangan, terus di atasnya gambar hati. Kalian di gambar hatinya, kalian jujurnya. Apa kalimat jujurnya? Satu kalimat aja. Aku berjanji akan apa? Ya, hanya ini PR-nya. Kalian buat kreativitas kalian sebaik mungkin. Tadi PS-nya yang menjawab pertanyaan ya di halaman, tunggu, memang lihat dulu. Tadi menjawab pertanyaan itu di halaman 90 dan PR-nya di halaman 97 kegiatan 2, ya. Setelah kalian jiplak, kalian gambar hatinya, boleh kalian foto, ikut kalian boleh, hasil karyanya boleh, ya, atau hasil karyanya aja boleh, terserah. Yang penting Mem April lihat hasil karyanya anak-anak, ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diajarkan untuk bersikap jujur, Tuhan. Biarlah sedari kecil kami, Tuhan, boleh berkata jujur. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Ajar kami, Tuhan. Ingatkan kami selalu berkata jujur dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Agar manusia dan Tuhan senang melihat kami. Agar Tuhan dan manusia tersenyum melihat kelakuan kami, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Berkatilah anak-anak-Mu yang akan mengerjakan tugas-tugas mereka. Berikan roh kecerdasan, kepintaran, kesehatan juga di dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Berkati juga kedua orang tua, mama papa yang bekerja atau yang mendampingi belajar. Kiranya Tuhan juga beri kesehatan dan juga berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru kami yang mengajar kami. Kiranya juga Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat wabah virus corona ini, Tuhan. Biarlah kiranya cepat berlalu, Tuhan, agar kami boleh bertemu dengan guru-guru dan teman-teman kami kembali sekolah, ya Tuhan. Jagai kesehatan kami semua, Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, selamat belajar. Tetap semangat, tetap berdoa, dan yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Oke, God bless you. Bye-bye.